Besok lanjut ya, dengarkan baik-baik ini. Jadi rencana dan jurnal harian kalian itu terbagi 3. Bagian pertama adalah ini, rencana. Ini bagian pertama. Nah, supaya tidak salah paham lagi besok ketika saya suruh menjelaskan. Itu bagian pertama. Kapan dikerja ini? Bisa malam sebelum tidur. Dengarkan ini ya. Kapan dikerja ini? Bisa malam sebelum tidur. Paling lambat jam-jam sekian. Jadi setelah kalian ada di sini, tulis apa yang kalian rencanakan. Paling lambat. Tapi bagusnya kamu tulis ini ketika mau tidur. Makanya tadi subuh di masjid, tempat sholat kita, saya bilang 8.45 malam ada di atas tempat tidur. Kalau saya belum bisa tidur Ustadz, membaca, menulis, kau berdoa. Sampai kau tertidur. Salah satu yang kau tulis itu adalah apa rencanamu besok. Tapi ini paling lambat kamu tulis jam-jam begini. Bagian kedua adalah ini. Ini bagian kedua. Makanya salah satu fungsinya Chromebook itu adalah kamu mencatat ini. Tidak lagi di kertas. Saya ulangi ya. Salah satu fungsinya Chromebook itu adalah kamu mencatat di sini. Tidak lagi di kertas. Insya Allah kalau jadi sebentar siang kita belajar menggunakan spreadsheet. Spreadsheet itu kalau pernah dengar kata Microsoft Excel, spreadsheet itu layar bentang atau yang dibentangkan. Insya Allah sebentar siang, mudah-mudahan ada waktu saya. Sekaligus di situ kita belajar bagaimana mencatat keuangan, pengeluaran, apa yang dibelanja. Tapi ini adalah bagian kedua. Kapan ini kamu tulis? Seharusnya begitu kamu selesai mengerjakan, kamu tulis, catat. Kalau sempat buka Chromebook, catat di situ. Kalau tidak sempat, catat di kertas, pindahkan nanti di Chromebook. Ya, ini bagian kedua. Nah, bagian ketiga yang ini. Ini bagian ketiga. Ini kamu bercerita. Kamu bercerita ini kamu bercerita ini. Kalau ini kamu cuma centang, kasih tanda centang atau kasih tanda kali. Misalnya ibadah sholat, saya sholat subuh, jadi subuh itu kamu centang atau kasih tanda kali. Tapi ini kamu bercerita. Kalau ini, apa yang kamu ceritakan kalau rida ini? Yang kamu ceritakan adalah apa yang terjadi pada dirimu di hari itu atau kemarin. Setelah kau cerita itu, kau bilang, saya terima dengan hati senang dan tenang. Saya terima dengan hati senang dan tenang. Kenapa kamu terima? Karena ini sudah Allah tetapkan. Ini sudah Allah izinkan terjadi. Sumbernya dari Allah. Makanya kamu terima. Yang kamu cerita di sabar ini adalah semua hal-hal atau hal-hal yang kamu anggap tidak menyenangkan, tidak kau sukai, musibah. Ini kau cerita di sini. Nah, yang nomor 5 ini, apa yang kamu cerita? Yang kamu cerita adalah hal-hal yang kau sukai, hal-hal yang menyenangkan. Alhamdulillah, tadi datang saya punya orang tua, bahwa ini, yang kau senang-senangi ini. Ya, jadi ada 3 cerita. Cerita 1, cerita 2, cerita 3. Kapan kau tulis ini? Bisa sore, bisa malam. Bisa sore, bisa malam. Kalau kau sempat buka Chromebookmu, kau bisa cerita di Chromebookmu ini. Itu sebabnya Chromebookmu itu diminta supaya ada di kelas, supaya kau bisa pakai untuk
bercerita, menulis, bikin karya. Ya? Oke, terakhir. Ini bukan untuk kalian, tapi untuk yang menonton di YouTube. Orang selalu bilang tentang melihat Allah. Ini melihat Allah. Ini melihat Allah. Ini melihat Allah. Ini melihat Allah. Apa maksudnya melihat Allah? Maksudnya adalah sebelum kita melakukan sesuatu, kita lihat Allah. Karena itu setelah kita melihat Allah, kita melakukan segala sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Kemudian bagaimana melihat Allah yang kedua? Kalau kita sementara melakukan sesuatu, kita sadar bahwa kita bisa bekerja ini karena Allah yang kasih kita kemampuan, Allah yang kasih kita kekuatan, Allah yang kasih kita tenaga. Itu melihat Allah pada saat kita melakukan sesuatu. Pada saat kita duduk-duduk menunggu hasil atau ada hasilnya datang, kita lihat Allah. Kenapa? Karena hasil itu sudah ditetapkan, sudah diizinkan Allah terjadi. Orang biasa bilang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Karena itu ketika kita alami, kita lihat Allah. Oh, Allah sudah tetapkan ini. Allah sudah takdirkan ini. Allah sudah izinkan ini terjadi. Karena itu saya terima dengan senang dan tenang. Kalau kita terima dengan tenang, baru kita bisa sabar. Di sini kita melihat juga Allah. Melihat Allah maksudnya kalau ada hal-hal yang kita tidak sukai, kita tenang karena sudah ada di sini. Kita tenang, karena kita tenang, pikiran kita jernih. Pikiran kita tidak kalut, tidak gelap. Pikiran kita jernih, penglihatan kita jernih, kita mampu mengendalikan diri meskipun dalam keadaan susah. Kita mampu mengendalikan diri meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan, tidak enak. Itu karena kita lihat Allah. Terakhir kita lihat Allah ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita inginkan. Ketika kita nikmati itu, kita lihat Allah, maksudnya kita bilang, oh semua yang saya nikmati ini karena Allah, dari Allah. Karena itu saya kembalikan semuanya kepada Allah. Bagaimana saya kembalikan saya punya ilmu ini kepada Allah? Cara saya mengembalikan ilmu ini kepada Allah adalah dengan membaginya kepada kalian. Saya dapat rezeki 1 juta. Bagaimana uang 1 juta ini saya kembalikan kepada Allah? Caranya adalah dengan membagikan, menyedekahkan rezeki itu kepada orang lain. Saya berulang tahun, banyak makanan. Ada donat, ada macam-macam ini saya berulang tahun. Saya bersyukur kepada Allah. Saya akui bahwa ini dari Allah. Dan saya kembalikan ini makanan-makanan ini. Bagaimana caranya kamu kembalikan makanan itu? Dengan membaginya kepada orang lain. Nah, nanti paling lambat tahun depan, semua yang ulang tahun itu kita arahkan untuk ke panti asuhan, panti sosial. Ya, jadi kalau kau mau ulang tahun, kau mau orang tua, bapak ibu mau belikan kalian kue makanan, kita arahkan untuk berbagi dengan orang-orang yang mungkin kurang beruntung dibanding kalian. Yang sekolah saja susah, pakaian saja tidak bisa beli, ya. Sehingga itu kita bisa berbagi dengan orang lain yang menandakan bahwa kita mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.